Sejak peristiwa terbakar habisnya Keraton Kutogawang, yaitu ibu kota dari Kerajaan Palembang. Menurut Verinik de Ostindise Company VOC, Kiai Mas Hindi dengan upaya dan harismanya yang tinggi, menegakkan kembali harkat dan martabat Palembang. Beliau juga dibantu bangsawan dan panglima serta masyarakat yang sangat pemberani. Beliau juga berhasil mengusir VOC dan membentuk, serta membangun kembali peradaban Palembang pasca Perang Benteng Pertama tahun 1659 Masehi. Kemudian pada tahun 1666 Masehi, Pangeran Aryo Kusumo atau Kiai Mas Hindi memproklamirkan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Dan beliau dilantik sebagai Sultan oleh Badan Musyawarah Kepala-Kepala Negeri di seluruh wilayah Palembang, dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam serta mendapat legalitas pula dari Kesultanan Turki Utsmani. Kiai Mas Hindi, pendiri Kesultanan Palembang Darussalam, berkat perjuangannya, beliau berhasil mengusir VOC dari bumi Palembang dan beliau juga pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Sebelumnya, sebuah keraton baru di Beringin Janggut yang dibangunnya pada tahun 1660 Masehi. Dan kemudian dibangunlah sebuah masjid negara Kesultanan Palembang di tahun 1663 Masehi. Masjid ini kemudian dikenal dengan Masjid Lama 17 Ilir. Kini hanya tinggal namanya saja di daerah tersebut, serta Keraton Beringin Janggut juga tinggal namanya saja, yang sekarang dipakai sebagai sebuah nama jalan di sana. Sultan pertama Kesultanan Palembang Darussalam ini, pada tahun 1662, setelah Keraton Kutogawang dibakar habis oleh VOC, kemudian pusat pemerintahan dipindahkan ke Beringin Janggut yang letaknya di sekitar kawasan Masjid Lama. Keraton Beringin Janggut atau Keraton Kutolamo adalah salah satu istana Kesultanan Palembang Darussalam dan merupakan tempat tinggal Sultan Palembang Darussalam di zaman Sri Paduka Susuhunan Abdurrahman. Sekarang lokasi istana Beringin Janggut tersebut telah menjadi kawasan pertokohan. Lokasi asal dari istana Beringin Janggut ini terletak di Jalan Beringin Janggut. Kompleks makam Pangeran Aryo Kusumo atau Kiai Mas Hindi yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Bapak pembangunan Kesultanan Palembang Darussalam ini setelah beliau wafat, disebut dengan Sunan Candi Walang. Makamnya terdapat di Gubah Candi Walang di wilayah 24 Ilir Palembang. Dalam masa pemerintahannya selama 47 tahun. Di bawah kepemimpinan beliaulah Islam telah menjadi agama resmi Kesultanan Palembang Darussalam. Darussalam yang berarti negeri yang aman, damai dan sejahtera, dan pelaksanaan hukum syariat Islam berdasarkan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliaulah yang memantapkan menyusun, mengatur serta mengorganisir struktur, dengan gaya pemerintahan modern secara luas dan menyeluruh. Hukum dan pengadilan ditegakkan, pertahanan, pertanian, perhutanan dan hasil bumi lainnya ditata dengan serius. Struktur pemerintahan ditata sesuai menurut adat istiadat negeri yang lazim diatur oleh leluhur di negeri tersebut. Sultan mempunyai seorang penasehat agama serta seorang sekretaris. Juga didampingi pelaksana pemerintahan sehari-hari sebagai pelaksana harian dan didampingi oleh kepala pemerintahan setempat sebagai kepala daerah. 3 orang sebagai anggota Dewan Menteri terdiri dari Pangeran Natadiraja, Pangeran Miradinata dan Pangeran Penghulu Nata Agama yang bertugas mengatur tentang seluruh permasalahan agama Islam. Di masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam inilah, wilayah kekuasaannya sudah sangat luas, jika dibandingkan wilayah daerah pemerintahan Keresidenan Palembang pada zaman kolonial Belanda itu hampir sama. Yang meliputi dari daerah Jambi bagian selatan, Bengkulu bagian timur, Pergunungan Bukit Barisan, dan Lampung bagian utara yang dibentangi oleh daerah rawa yang sangat luas. Dari Bengkulu sampai ke Bukit Barisan, sungai-sungai yang ada di dalamnya dapat dilayari dan semuanya bertemu pada suatu titik, yaitu ibu kota Palembang. Sampai ke wilayah Bangka dan Belitung, hal ini merupakan tanda untuk mendirikan suatu pusat pemerintahan kekuasaan yang kuat dan berdaulat. Sebelum beliau wafat pada tahun 1707 Masehi,
Kiai Mas Hindi ini menobatkan seorang putra beliau, anak dari Ratu Agung sebagai Sultan Palembang Darussalam. Sultan Palembang yang kedua bergelar Sultan Muhammad Ratu Mansur Jayo Ing Lago. Beliau berkuasa mulai dari tahun 1706 Masehi sampai dengan tahun 1714 Masehi. Pada tahun 1709 Masehi, Sultan Muhammad Mansur telah diangkat dan dinobatkan sebagai putra sulungnya Raden Abu Bakar, sekaligus menjadi Pangeran Ratu Purboyo. Pewaris mahkota ini tidak sempat menjadi raja karena beliau wafat, sehingga sesuai wasiatnya, Sultan Muhammad Ratu Mansur digantikan oleh adiknya bernama Raden Ujo, yang kemudian dinobatkan menjadi Sultan Palembang Darussalam yang ketiga dengan gelar Sultan Agung Komarudin Sri Truno. Sehingga beliau berkuasa sejak tahun 1714 Masehi sampai tahun 1724 Masehi. Kemudian beliau digantikan oleh kemenakannya, yang bernama Pangeran Ratu Jayo Wikramo dengan gelar Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo atau Sultan Mahmud Badarudin pertama. Beliau merupakan Sultan Palembang Darussalam yang keempat. Beliau memerintah Kesultanan Palembang pada tahun 1724 Masehi sampai dengan tahun 1758 Masehi. Sultan Palembang Darussalam yang kelima, beliau yang bernama Pangeran Adikusumo, putra kedua dari Sultan Mahmud Badarudin pertama. Beliau adalah adik dari Raden Jailani yang bergelar Pangeran Ratu yang wafat terlebih dahulu, dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin pertama, dan kemudian beliau memerintah dari tahun 1758 Masehi, sampai dengan tahun 1776 Masehi. Lalu Sultan Ahmad Najamuddin pertama digantikan oleh putra mahkotanya. Setelah beliau dinobatkan sebagai Sultan Palembang Darussalam, yang bergelar Sultan Muhammad Baharudin. Sultan ini memerintah dari tahun 1776 Masehi sampai dengan tahun 1803 Masehi. Pada tanggal 3 April tahun 1803 Masehi beliau wafat. Kemudian Sultan Muhammad Baharudin digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Raden Hasan atau Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Mahmud Badarudin kedua, sebagai Sultan Palembang Darussalam yang ketujuh. Dan beliau memegang kekuasaan pada tahun 1803 Masehi sampai dengan tahun 1821 Masehi. Belum sewindu beliau memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan sebagai Kesultanan Palembang. Kemudian pada tahun 1812 datanglah serdadu pasukan Inggris ke Palembang dengan pasukan yang cukup besar, yang berniat mengambil alih kekuasaan Belanda, maka terjadilah Perang Benteng Kedua. Tetapi untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar dan menjaga keamanan rakyatnya, Sultan Mahmud Badarudin kedua melakukan strategi mundur ke pedalaman untuk meneruskan perang gerilya. Beliau yang sebelumnya telah mewakilkan pemerintahan Kesultanan Palembang kepada adik kandungnya, yang bernama Pangeran Adipati, dengan gelar Sultan Mudo. Sehingga pecahlah pertempuran. Hal ini terjadi karena Inggris melakukan politik adu domba, dengan cara mengakui Pangeran Adipati sebagai Sultan Palembang yang sah, dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin pertama. Sehingga beliau sempat memerintah pada 1812 Masehi sampai dengan tahun 1819 Masehi. Pada tahun 1813 Masehi, Sultan Mahmud Badarudin kedua kembali ke Palembang, sehingga beliau memegang kembali tampuk pemerintahan kesultanan pada tahun 1813 sampai tahun 1819. Dalam kondisi tidak kondusif, akibat terjadinya masalah internal di kesultanan pada saat itu, Sultan Mahmud Badarudin kedua menobatkan putra sulungnya menjadi raja dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin atau Pangeran Ratu pada tahun 1819 sampai tahun 1821, dan kemudian Sultan Mahmud Badarudin bergelar Susuhunan. Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, Perang Benteng, perang maritim terbesar abad ke-17 sampai abad 19 di Palembang. Setelah terjadi beberapa kali perang maritim besar dengan Belanda, yaitu Perang Benteng ketiga,
keempat dan kelima, akhirnya kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin II dan Pangeran Ratu digantikan oleh keponakannya Pangeran Prabu Anom. Beliau bergelar Sultan Ahmad Najamuddin IV yang merupakan putra sulung Sultan Ahmad Najamuddin II pada tahun 1821 sampai tanggal 7 Oktober tahun 1823, yang merupakan Sultan resmi dan Sultan penutup Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah dikuasai kolonialis Belanda, posisi Sultan ditiadakan tetapi tetap menunjuk salah seorang bangsawan Kesultanan Palembang untuk mengelola pemerintahan secara terbatas di Kesultanan Palembang Darussalam. Atas jasa besar Sultan Mahmud Badarudin, Raden Hasan atau Sultan Mahmud Badarudin II dalam berjuang melawan penjajah Inggris dan Belanda, maka pada tanggal 29 Oktober tahun 1984 beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Selain ada Museum Sultan Mahmud Badarudin II, nama beliau juga dikenal dan disematkan untuk bandara internasional di Palembang, yaitu Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Di masa Kesultanan Palembang Darussalam ini, banyak sekali ulama dari Jazirah Arab yang turut memperkuat dan membina umat Islam untuk masyarakat Palembang, terutama dari wilayah Hadramaut. Mereka memberi perhatian dan ilmu agama di kalangan istana, sehingga istana tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama yang melahirkan ulama Palembang. Seperti Syekh Sihabuddin, Syekh Kemas Fahruddin, Syekh Muhammad Mahyidin, serta Syekh Kemas Muhammad yang dikenal memiliki karya-karya yang mula-mula disimpan di Istana Kesultanan sebelum diambil Belanda dan Inggris. Ulama Palembang yang terkenal ialah Abdus Somad Al-Falimbani. Beliau juga terkenal di negara-negara Asia Tenggara. Beliau menjadi guru bagi para pangeran, ratu, dan kaum priai di Kesultanan Palembang Darussalam. Kitab karya beliau yang banyak beredar di Nusantara dan menjadi banyak rujukan dalam mempelajari agama Islam dan perjuangan untuk berjihad melawan kolonial Eropa, khususnya Belanda dan Inggris. Seperti kitab Nasihat Al-Muslimin wa Tazkirah Al-Mu'min fi Fadail Jihad Fisabilillah untuk memompa semangat perlawanan terhadap kolonialis. Abdus Somad Al-Falimbani, ayahnya seorang Arab yang berasal dari San'a, Yaman, dan ibunya seorang wanita asli Palembang. Beliau banyak berkelana dalam mencari ilmu ke wilayah Kedah, Patani, Mekah, Madinah, dan negeri Islam lainnya, sehingga banyak berguru kepada ulama terkenal dunia, seperti Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Abdul Mukmin Ad-Damanhuri, Ibrahim Al-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Jauhari, Ata'ullah Al-Masri.